Tidak peduli seberapa dekatnya suatu hubungan, kita memerlukan jarak yang cukup. Kita tidak boleh mengingkari jarak tersebut dengan alasan kedekatan. Kalimat itu jujur aja menampar banget, apalagi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa harus selalu ada di samping pasangan, entah pacar, sahabat, atau bahkan keluarga. Ada keyakinan yang sering kita pegang, kalau sayang harus selalu ada, kalau peduli harus selalu bareng. Padahal, ya nggak gitu juga. Justru dengan jaraklah kita bisa bernafas, kita bisa tumbuh, kita bisa berkembang. Sama kayak pohon dan bunga, mereka butuh ruang biar bisa mekar. Kalau terlalu rapat, malah saling rusak. Kamu sadar nggak? Banyak orang nganggep kedekatan itu artinya harus nempel terus, kayak wifi sama HP. Harus connect biar hidup tenang. Tapi kenyataannya, kalau koneksinya tuh dipaksain, malah bikin HP-nya panas. Terus tetap nggak nyambung pula. Sama juga kayak hubungan kita. Semakin dipaksa buat selalu ada, semakin sering muncul gesekan. Coba inget pengalaman kamu. Pernah nggak kamu pengen sendiri, tapi pasangan atau orang dekat kamu justru nuntut perhatian lebih? Atau malah kebalikannya, kamu yang nuntut mereka selalu ada. Awalnya manis banget sih ya kelihatannya. Rasanya diperhatiin, dicintai, tapi lama-lama capek juga, melelahkan. Dan parahnya, kita jadi lupa siapa diri kita tanpa mereka. Padahal, percaya deh, kita nggak akan pernah bisa hadir 100% di hidup orang lain. Bahkan sama orang yang paling kita cintai sekalipun, ada ruang yang nggak bisa kita masuki. Dan itu bukan masalah, itu justru sehat. Kenapa banyak hubungan gagal? Bukan semata-mata karena selingkuh atau nggak setia, tapi sering banget karena kita nggak bisa memberi ruang. Kita terbiasa mikir kalau cinta itu berarti harus selalu bareng, harus selalu cerita, harus selalu tahu kabar tiap detik. Kayak agen FBI lagi ngawasin target kesannya. Padahal itu bukan cinta, itu posesif, itu insecure yang kita bungkus pakai kata peduli. Aku makin sadar soal ini waktu baca buku ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Di situ ada bagian yang bilang, jarak itu bagian dari proses. Kalau kita nggak bisa nerima jarak, kita bakal terus hidup dalam ekspektasi yang nyiksa diri kita sendiri. Kita bakal terus berharap orang lain jadi sumber kekuatan. Padahal sumber kekuatan itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Kita sering salah kaprah. Kita nganggap kehadiran orang lain itu kunci kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan soal siapa yang selalu ada, tapi soal gimana kita bisa tetap berdiri bahkan ketika nggak ada siapapun. Bayangin kamu punya pasangan yang selalu ada buat kamu. Dia nemenin kamu kerja, nemenin kamu makan, nemenin kamu jalan, nemenin kamu nangis. Semua momen dilakuinnya bareng. Awalnya menyenangkan, rasanya kayak hidup ini tuh lengkap. Tapi coba bayangin kalau suatu hari dia nggak ada. Entah karena sibuk, karena jarak, atau bahkan karena putus. Apa yang terjadi? Kamu tiba-tiba kehilangan pijakan. Kamu merasa kosong, kamu merasa nggak ada artinya lagi. Ini aku nggak bohong, karena ini aku ngalamin sendiri. Nah, di situ bahayanya. Artinya kamu udah meletakkan harga diri kamu, nilai kamu di tangan orang lain. Seolah-olah keberhargaan kamu cuma bisa diukur dari keberadaan dia. Padahal kamu berharga bahkan tanpa siapapun. Kamu tetap bernilai meski nggak ada yang mendampingi. Masalahnya, kita jarang sadar kalau kita sedang membangun ketergantungan. Kita pikir itu cinta. Kita pikir itu bentuk perhatian. Padahal sebenarnya itu rasa takut ditinggalkan. Kita takut sendirian, kita takut nggak cukup kuat, kita takut kalau nggak ada yang bisa nguatin kita. Padahal kenyataannya, justru di kesendirianlah kita sering menemukan kekuatan paling besar. Kamu pernah nggak ngerasa hidup benar-benar mentok? Masalah datang bertubi-tubi kayak nggak ada habisnya. Kamu udah cerita ke banyak orang tapi tetap aja nggak lega. Kamu udah coba lari dari masalah, tapi rasanya tuh makin dikejar. Terus suatu hari, kamu coba diem, duduk sendiri, ngerasain semua sakitnya tanpa gangguan siapapun. Aneh, tapi justru di situ kamu nemu jalan. Seolah-olah jawaban itu muncul bukan dari luar, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Itu kekuatan kesendirian. Itu manfaat dari jarak. Dengan jarak, kita bisa belajar mandiri. Dengan jarak, kita bisa ngelihat diri kita dari sudut pandang lain. Dengan jarak, kita sadar, oh ternyata aku kuat juga ya.
Aku sendiri pun masih belajar. Aku pernah terjebak dalam ilusi kedekatan. Aku mikir kalau aku gak deket sama seseorang, hidup aku bakal hampa. Aku takut banget kehilangan, sampai akhirnya aku beneran kehilangan. Dan ya, sakit banget. Tapi justru dari sakit itu aku belajar, aku sadar sedekat apapun kita dengan orang lain, kita tetaplah individu yang berbeda. Kita punya jalan masing-masing, kita punya peran masing-masing. Mungkin aku ada di chapter hidup seseorang, tapi bukan berarti aku jadi pemeran utama selamanya. Bisa aja aku cuman cameo, bisa aja aku cuman figuran, dan itu nggak masalah. Karena di hidupku sendiri, akulah pemeran utama. Sama juga dengan kamu. Di titik itu aku sadar, ekspektasi sering bikin kita kecewa. Kita menghujani diri dengan harapan yang terlalu tinggi. Kita berharap orang lain selalu ada, selalu ngerti, selalu jadi penyelamat. Begitu ekspektasi itu nggak terpenuhi, kita kecewa, kita marah, kita merasa kecil. Padahal masalahnya bukan di orang lain. Masalahnya ada di ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Kita menaruh standar yang nggak realistis. Kita mengira cinta harus sempurna, harus selalu hadir. Padahal kenyataannya, nggak ada yang bisa begitu. Makanya, kita harus mulai belajar melepas. Belajar bilang, nggak apa-apa kalau dia nggak ada, aku tetap bisa jalan. Jujur itu berat banget pasti ngomong kayak gitu. Tapi kita harus paksain, karena pada akhirnya kebahagiaan itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Kalau kita masih ngandelin orang lain buat bikin kita bahagia, kita bakal terus kecewa. Tapi kalau kita bisa nemuin kebahagiaan dalam diri sendiri, kita nggak akan gampang goyah meski siapapun datang atau pergi. Ada satu hal lagi yang sering bikin kita salah paham. Kita nganggep masalah itu musuh. Padahal masalah itu guru. Masalah itu datang buat ngajarin sesuatu yang mungkin gak bisa kita pelajari kalau hidup selalu mulus. Kita sering buru-buru cari jalan keluar. Kita panik, kita cemas, kita pengen semua selesai. Padahal kadang yang kita butuhin bukan jawaban instan, tapi proses. Kayak yang ditulis di buku ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Berjalan aja, nggak usah buru-buru cari jalan keluar. Sampai nanti kita sadar bahwa kita sudah hidup dalam jawaban itu sendiri. Itu goks banget sih kata-katanya. Dalam banget kan? Karena seringkali kita nggak sadar, jawaban itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Jawaban itu hadir setelah kita jalanin semua prosesnya. Setelah kita sabar, setelah kita berani hadapi sakitnya. Masalah itu bukan tanda kita gagal. Masalah itu tanda kita lagi naik level. Sama kayak main game. Ketika kita udah nemuin musuh yang lebih kuat, itu tandanya kita udah ada di level yang lebih tinggi. Tinggal gimana kita sabar mainin sampai ketemu cara ngalahinnya. Aku tahu ngomong kayak gini tuh gampang, tapi ngerasain langsung berat. Apalagi buat kamu yang terbiasa selalu ada orang di samping. Buat kamu yang selalu punya tempat buat pulang. Tapi percayalah, justru di titik dimana kamu berani sendiri, kamu bakal nemuin kekuatan terbesar dalam diri kamu. Karena kamu gak lagi bergantung, kamu gak lagi menuntut, kamu gak lagi ngerasa kecil tanpa orang lain. Kalau hubunganmu sama seseorang mau sehat, entah itu pasangan, sahabat, atau keluarga, kamu harus belajar ngasih ruang, kasih jarak. Bukan berarti kamu tuh harus menjauh, tapi memberi kesempatan masing-masing buat tumbuh. Dengan begitu, hubungan jadi lebih dewasa, gak ada lagi drama posesif, gak ada lagi rasa insecure, yang ada justru rasa saling percaya. Aku mau kamu ingat ini, orang lain bisa jadi bagian dari kebahagiaanmu, tapi bukan sumber utamanya. Sumber utama kebahagiaan itu ya kamu sendiri, dan itu benar-benar gak bisa digantikan. Jangan sampai kamu jadi orang yang hidupnya hancur hanya karena seseorang pergi. Jangan sampai kamu kehilangan arah hanya karena orang yang kamu cintai nggak lagi ada di sampingmu. Kamu harus belajar berdiri sendiri. Kamu harus belajar menghargai jarak. Karena dengan begitu, kamu bisa benar-benar tumbuh. Aku nggak bilang kamu harus jadi orang yang dingin, yang nggak butuh siapa-siapa. Aku nggak pernah bilang gitu. Nggak. Kita semua butuh orang lain. Kita semua butuh ditemani. Tapi bedakan antara butuh dan bergantung. Kalau kamu butuh, kamu masih bisa jalan meski kadang sendirian. Tapi kalau kamu bergantung, kamu lumpuh begitu orang lain pergi. Aku pernah ada di titik
salah karena bergantung kepada orang lain. Tapi aku mencoba belajar, aku coba benahi itu, aku terus berusaha untuk berkembang, lebih maju. Dan sulit, tapi aku tetap jalanin itu. Makanya latihanlah sedikit demi sedikit, latihan buat berani sendirian, latihan buat ngadepin masalah tanpa selalu nyari penopang. Karena suatu saat nanti, mau nggak mau, kamu pasti bakal ada di titik itu. Dan waktu itu datang, kamu bakal bersyukur udah pernah belajar dari sekarang. Ya, aku cuman pengen kita sama-sama belajar untuk siapin itu. Aku juga percaya semua orang ada masanya. Kamu ada di hidup orang lain mungkin cuman sebentar. Begitu juga orang lain di hidupmu. Gak ada yang abadi, semuanya sementara. Tapi itu gak berarti hidup kita sia-sia. Justru karena semua sementara, kita harus belajar melepaskan. Belajar ikhlas, belajar nerima kalau kita gak bisa selalu jadi prioritas orang lain. Tugas kita bukan bikin orang lain bertahan. Tugas kita adalah gimana caranya kita tetap berdiri, tetap baik, tetap berharga meski siapapun datang dan pergi. Aku tahu ini berat, aku tahu ini bikin hati kita sering ketusuk, tapi percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu bisa jadi orang yang utuh meski tanpa siapapun di samping kamu. Karena pada akhirnya yang bakal selalu ada cuma dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang, coba deh kamu refleksi. Jangan buang waktumu buat terus nuntut orang lain selalu ada. Jangan habiskan energimu buat ngejar kedekatan yang semu. Kasih ruang, kasih jarak, kasih kesempatan buat diri kamu sendiri untuk tumbuh. Karena hidup ini bukan soal siapa selalu ada buat kita, tapi soal gimana kita bisa tetap berjalan bahkan ketika sendirian. Dan ingat, kebahagiaan itu tanggung jawabmu, bukan pasanganmu, bukan sahabatmu, bukan keluargamu. Mungkin suatu hari kamu bakal menemukan cerita bahwa aku pernah bergantung kepada orang lain, tapi it's okay. Faktanya adalah aku mencoba untuk menjadi lebih baik. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri dan dengan diriku sendiri. Aku belajar untuk tidak menuntut kebahagiaan dari orang lain. Karena yang bisa membahagiakan diriku seutuhnya hanyalah aku. Hidup kita tuh terlalu berharga kalau cuma diukur dari kehadiran orang lain. Jadi berhenti menaruh harga dirimu di tangan mereka. Taruh di dirimu sendiri. Pada akhirnya, kita semua akan pergi, tapi selama kita masih di sini, pastikan kita tumbuh. Pastikan kita berkembang. Pastikan kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan atau tanpa siapapun di sisi kita.